Drone tertipis yang pernah saya review, ini dia. Ya, ini adalah drone dari GGRC ya, Sol. Tapi kalau saya lihat di deskripsi, ini nama drone-nya adalah H49HW ya. Yuk, sebelum saya review teman-teman, pastikan subscribe dulu ya, supaya nanti dapat informasi tentang drone murah lainnya. Dan tentunya YouTube ini cocok untuk pemula ya, ataupun teman-teman yang sudah sama-sama sharing lah ya untuk tentang drone. Dan pastikan like, comment, share ya. Itu yang supaya nanti saya semangat ya. Kita langsung coba aja unboxing dulu. Nah, kemasannya jadi gini, saya belinya ternyata bukan baru teman-teman. Jadi beli drone ini saya pikir baru ya, ternyata saya konfirmasi ke penjual nggak ada jawab, ya sudah, akhirnya ternyata bukan baru ya. Tapi apa mungkin juga baru, saya kurang paham juga. Cuma kalau lihat dari kemasannya sih agak sedikit kurang ini ya, kurang maksimal. Oke, kita langsung aja deh ya, langsung unboxing. Jadi seperti ini kemasannya, simple banget, kayak handphone lah ya, kayak handphone, nggak gede, kemasannya kayak handphone juga sih. Nah, dan di sini ada fitur untuk menarik kemasannya, membuka lah ya. Nah, ini dia tuh, kita tarik. Nah, oke, ini udah kosong. Drone-nya seperti ini teman-teman, tipis banget, serius ya. Ini tuh bahkan lebih tipis dari handphone ya, serius. Kalau dari segi bahannya, ini kayaknya bahannya ini kayak plastik sih, kalau saya lihatnya kayak plastik, tapi cukup lumayan tebal ya. Dari segi penampilannya unik. Ini kenapa saya beli ini, karena uniknya ini ya. Nah, ini GCRC Sol, ini ada tombol power ya. Untuk membukanya di sini ada tombol, bukan tombol, sejenis ini ya, pengunci ya, tombol lah ya. Kita tekan ininya nih, atau sekaligus bisa sebetulnya. Sebentar ya, sebentar, kurang pas saya tadi. Nah, 3 2, nah itu dia, mantep ya. Jadi dari cara bukanya udah keren banget ya. Untuk fiturnya, dinamonya masih brush head, dan ini kecil banget ya, di diameternya berapa nih, tapi kecil banget sih. Tapi oke lah, kita lanjut ya. Ini ada tombol power, dan baterainya dia ditanam di dalam bodi dari drone ini ya. Yang saya tahu, drone ini sebetulnya sudah lama muncul, tapi ini muncul lagi. Ada kemungkinan ini stok lama yang mungkin nggak terjual dan dijual lagi lah ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ya, di sini ada tuh untuk pengunci ya, ada kayak pair gitulah ya. Nah, tapi aman sih ya, walaupun dia fleksibelnya sih aman, karena kabelnya cukup lumayan panjang sih. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu remote-nya. Nah, remote-nya juga jadi kemasannya menarik juga ya, berlapis-lapis ya, layernya banyak banget, ada 3 layer kalau nggak salah. Nah, ini remote-nya juga tipis ya, tapi masih tipisan drone-nya, kalau saya lihat beda-beda tipis. Dan unik banget desainnya teman-teman. Kalau baterainya masih menggunakan baterai biasa A3 ya, sebanyak 2. Oke, sebentar. Oke, kita kunci. Nah, tombolnya juga unik sih. Jadi ada sesuatu yang beda dengan drone-drone yang sebelumnya ya. Ini agak sedikit unik menurut saya. Kita lanjut ke bawah. Nah, ini dia. Ada juga chargernya seperti ini. Jadi beda dengan biasanya kan micro USB atau Type C ya, ini menggunakan seperti ini ya. Kita lanjut, di bawahnya ada baling-baling cadangan sama pencungkil. Ada 4 baling-baling cadangannya. Nah, ini yang terpenting, saya nyarinya ini teman-teman, manual book ya. Nah, kita pelajarin dulu ya. Kalau kita lihat di sini, ini satu, ini high atau pengatur kecepatan ya, ini yang atas nih. Kemudian ini kalibrasi 2, ini flip ya, oh bisa flip juga ternyata, atau roll. 4 ya, ini tuning ya, throttle. 5 ini headless mode, jadi nggak mengenal kepala. Ini RTH return ya. Kemudian 7 forward,
8 indikator enggak? Iya, 9. Iya, ini 9 itu di sini. Oh, tuning. Ini tuning, 10 tuning, 11 ini untuk start ya, atau take off atau landing. Kemudian 13-14 tuning lah ya. Oke, sudah paham. Jadi sebanyak ini hanya tuning ya, tuning depan, belakang, kiri, kanan. Yang selebihnya ada fungsi-fungsi tersendiri. Jadi kalau ngeliat kayaknya banyak banget ya fiturnya ya. Oke, ini untuk take off landing ini. Ini untuk tadi berapa nih? Oh, ini apa tadi? 3 itu flip ya. Oh, flip ini ya. Oke, cukup paham ya. Kita langsung coba terbangkan ya. Jadi kecil banget serius ya. Kita nyalain ini tombol powernya. Oh ya, sebentar, ini ada kameranya teman-teman. Nih kameranya. Nanti kita lihat hasil kameranya ya. Oke, kameranya ini ya. Ini belakang. Jadi ini bukan drone selfie ya. Kalau drone selfie kan dia harusnya menghadap depannya itu menghadap pilot ya. Tapi standar penerbangannya dia membelakangi pilot. Jadi kameranya di sini ya. Jadi kalau mau selfie diputar dulu baru bisa selfie. Kameranya ya nggak bisa naik turun ya. Kita nyalain. Oke, nggak ada bunyi apa-apa, hanya indikator aja. Di depan warna biru, di belakang warna merah. Remote-nya ini, oh ada bunyi bip-bip. Binding. Nah, kalibrasi pakai ini ya tadi ya. Oke. Nah, sudah. Kita bahas fiturnya hari ini ya. Oke. Kita coba kalibrasi ulang ini. Oke, depan sini ya, jangan sampai salah. Langsung take off pakai ini. Wow, mantap. Oke, ini dia teman-teman. Keren. Lucu ya. Ini saya putar. Jadi seperti ini pada saat diterbangkan dia termasuk stabil. Cuma memang nggak ada optical flow ya. Dia cuma stabilnya berdasarkan fitur giroskopnya ya. Ya, nih stabil ya. Jadi ketinggiannya tetap stabil di ketinggian yang sudah titiknya, tapi pada saat bergeser dia masih bergeser ya, karena dia belum ada optical flow. Wow, keren. Kita putar sedikit-sedikit. Nah, ini untuk muternya ini ya. Nah, speednya ini speed 1, kita coba speed 1. Wow, lucu juga ternyata. Speed 2 ini ya, speed. Oh, ini flip. Oke, flipnya bisa. Oke, keren. Flip ya, ini flip. Kita coba langsung flip kiri. Wop. Flipnya agak sedikit kurang tinggi ya, jadi dia jatuh. Seru. Aman, baling-balingnya aman ya. Oke, aman. Flipnya harusnya tinggi ya. Kita kalibrasi ulang. Oke, kalau kayak gini matiin dulu ya, kita coba nyalain lagi. Remote matiin. Seru ternyata. Kita nyalain lagi. Oke. Binding. Kalibrasi ya. Oke, take off lagi. Oke, mantap. Terbang yang kedua. Jadi ini flip ya, dia bisa jungkir balik menggunakan tombol ini ya. Oke, speednya, oh ini speednya ada 2 speed nih. Wow. 1, 2 ya. Ini coba speed 1 dulu ya. Speed 1. Oke, ini speed 1 full speed seperti ini. Tambah speed. Bedanya jauh banget ya. Speed 2-nya lumayan kencang tuh. Kalau speed 1-nya slow banget. Mantap ya. Oke. Tetap orientasi harus dilihat ya teman-teman. Oke, saya majuin sini. Seru ternyata.
Coba tuning, kita coba tuning ya. Ini terlalu mundur. Saya kasih tuning depan. Speednya speed 1. Ini terlalu mundur, saya kasih tuning depan. Oh, jangan jauh-jauh ya. Tuning depan ini. Nih, kita lihat tuningnya kira-kira berfungsi nggak. Ini tadi kan kurang stabil ya. Kita lihat, udah kasih tuning. Tuning depan lagi, kurang dia. Ya, cukup membantu ya. Tuh, lebih stabil ya. Oh, sayang baterainya udah habis nih. Sudah berkedip ya. Kita langsung fokus ke kameranya aja deh. Saya landingan dulu ya, harus landing dulu. Ini landing. Mantap. Sayang durasi terbangnya nggak terlalu lama ya. Rata-rata GGRC itu boros di baterai ya, termasuk ini kayaknya agak sedikit cepat. Tapi lumayan, biasanya dia kalau misalkan walaupun indikator bunyi ataupun sudah ada indikator mau habis, tapi dia masih bisa beberapa detik dia terbang ya. Nanti kita coba manfaatin hasil kameranya ya. Oke, kita langsung coba wifi-nya ya. Ini wifi-nya aktif, udah ketemu GGRC 1F BF6B. Kemudian aplikasinya udah saya install. Nama aplikasinya GGRC ya. Nah, connect. Oke, sudah terkoneksi dan ini hasil kameranya teman-teman. Tuh, keren ternyata, 720 pixel ya, megapiksel atau pixel saya kurang paham ya. Ini 720. Oke, kita coba langsung terbangin ya. Oke, kita coba terbangin. Cuma masalahnya ini remote-nya nggak ada untuk ini ya, untuk apa? Handphone ya. Holder handphonenya, dan ini sebetulnya bisa juga terbangkan menggunakan handphone ya. Kita langsung handphonenya taruh di situ aja. Kita record aja langsung. Take off ya. Nah, kita manfaatkan sisa baterainya. Oke, ini dia teman-teman. Wow, mantap ya. Kita coba record, saya lihat keren. Guys, saya fokus ke drone-nya aja. Nah, ini hasil rekotannya. Kalau menurut saya sih termasuk bening ya, termasuk bagus ya. Kalah drone-drone gede. Oke, ini dia 720 megapiksel ya. Wow, mantap. Jangan jauh-jauh. Kita coba view-nya alihkan sini. Tuh. Wow, keren ya. Habis. Ya, cukup habis. Drone tertipis yang pernah saya review dan mungkin tertipis sepanjang sejarah drone, saya nggak tahu lah ya, itu terlalu, karena saya belum tahu dengan drone-drone yang lainnya lah ya, tapi itu anggapan saya aja. Oke, GGRC H49HW atau GGRC Sol ya, keren ya. Terus terang saya suka banget dengan drone ini. Selain desainnya, dia desain dari drone-nya sendiri, dari bahannya ya, dari hasil kameranya juga lumayan. Jadi drone sekecil ini fitur kameranya cukup lumayan bagus, bening ya, dan menarik gitu ya. Walaupun mungkin satu catatan, dia durasi terbangnya sekitar 5 menitan ya, nggak terlalu lama, karena mungkin ya itulah baterainya yang nggak terlalu besar kapasitasnya. Tapi menurut saya seru ya, nerbangin drone ini ada sesuatu yang beda dengan drone-drone yang biasanya saya terbangin. Oke, saya kira itu aja untuk hari ini. Jangan lupa berikan komentarnya, like, share, dan pastikan teman-teman sudah subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.